Seorang gadis muda dari kota kecil di Cina, merantau ke kota besar dan bekerja sebagai pramuniaga toko, di mana dia lalu bertemu dan jatuh cinta dengan seorang pria muda warga negara Inggris dari keluarga kaya, yang bekerja sebagai eksekutif di perusahaan yang sama. Sebuah cerita yang awalnya seperti kisah cinta romantis antara Cinderella dengan seorang pangeran tampan, namun kisah ini ternyata tidak berakhir bahagia, di mana salah satu dari mereka tewas kehilangan nyawa secara mengenaskan, sementara yang satu lagi harus menghabiskan sisa hidupnya di penjara untuk waktu yang sangat lama. Berakhirnya kisah cinta mereka malah menjadi awal pertarungan yang panjang bagi kedua belah pihak keluarga. Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang lagi di channel The Purbas. Bagi kalian yang suka mendengarkan kisah-kisah nyata kasus kriminal yang dibawakan dengan cara storytelling seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Michael Simpson lahir pada tahun 1982 di Dorset County, Inggris. Dibesarkan bersama seorang saudara laki-laki, di dalam sebuah keluarga yang bahagia dan berkecukupan secara finansial, sehingga dia bisa menempuh pendidikan yang baik. Michael memulai karir profesionalnya sebagai manajer di Next, sebuah perusahaan retail pakaian asal Inggris. Pada tahun 2009, Michael yang saat itu berusia 27 tahun, dipilih untuk memimpin ekspansi perusahaan di Cina dan dikirim ke kota Shanghai, di mana dia bertugas untuk mengelola operasional beberapa toko yang menjadi cabang perusahaan Next di Cina. Di masa-masa inilah, Michael bertemu dengan Fu Weiwei, seorang pramuniaga Next yang bertugas di divisi pakaian anak-anak. Keduanya ternyata memiliki ketertarikan satu sama lain. Interaksi mereka yang awalnya sebagai atasan bawahan, dengan cepat berkembang menjadi pasangan kekasih. Beberapa bulan kemudian, Weiwei mual-mual, bukan karena masuk angin, melainkan karena dia sudah berbadan dua. Mengetahui bahwa Weiwei sedang mengandung janin akibat dari hubungan mereka, Michael pun memutuskan untuk menikahi kekasihnya itu. Fu Weiwei lahir pada tahun 1987 di Kabupaten Nanzhang, Provinsi Hubei, Cina dan menjadi bungsu dengan satu orang kakak laki-laki. Namun berbeda dengan Michael, Weiwei tumbuh besar di dalam keluarga yang selalu mengalami kesulitan keuangan. Ayahnya mencari nafkah dengan menjadi montir sepeda, yang tentunya upah dari jasa tersebut tidaklah seberapa, sementara ibu Weiwei bekerja menjadi asisten rumah tangga. Dengan kondisi finansial keluarga yang serba pas-pasan seperti itu, setelah lulus SMP, Weiwei tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Alih-alih, dia putuskan merantau ke kota Shanghai untuk mencari peluang kerja di kota tersebut. Awalnya, dia bekerja menjadi promotor atau SPG di beberapa perusahaan lokal, hingga perlahan-lahan pengalaman kerjanya bertambah, skill penjualan Weiwei dari waktu ke waktu juga semakin meningkat, sampai akhirnya, kesempatan emas pun datang. Weiwei berhasil diterima bekerja sebagai pramuniaga di perusahaan multinasional Next. Setelah menikah, Michael membawa istrinya pindah ke sebuah apartemen sewaan di Shanghai. Weiwei selanjutnya berhenti dari pekerjaannya. Pada tahun 2010, anak pertama mereka lahir, seorang bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Jack Simpson. 1 tahun kemudian, mereka kembali ke Inggris untuk menggelar pesta pernikahan dan merayakan kelahiran putra mereka. Seluruh anggota keluarga Michael serta teman-temannya turut hadir memberikan doa bagi Michael dan keluarga barunya. Michael juga menghabiskan waktu di tanah kelahirannya dengan bersenang-senang bersama keluarga dan Weiwei juga sering membagikan momen bahagia mereka di Facebook. Akan tetapi, ayah Michael, Ian Simpson, memperhatikan bahwa Weiwei menantunya seperti tidak sepenuhnya tertarik untuk berbaur bersama mereka. Wanita itu sering duduk sendirian, sibuk dengan HP-nya, dan jarang-jarang ngobrol dengan yang lain. Dan seringkali wanita itu memonopoli suaminya, menarik Michael menjauh dari orang-orang sekitar. Kembali ke Shanghai, pada tahun 2012, Weiwei melahirkan anak keduanya bersama Michael, seorang bayi perempuan yang mereka namai Alice. Kehadiran Jack dan Alice membawa banyak kebahagiaan bagi pasangan Michael dan Weiwei. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, mereka mulai berdebat karena sering tidak sejalan dan sependapat dalam banyak hal, di antaranya terkait masalah pola pengasuhan anak dan masalah keuangan. Meskipun Michael memiliki penghasilan yang cukup besar, Weiwei sebagai istri ternyata tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga dengan bijaksana. Weiwei memiliki kebiasaan yang boros, sering belanja barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Ditambah lagi, wanita itu ternyata mengirim uang kepada orang tuanya setiap bulan dalam jumlah yang signifikan.
Tidak hanya untuk orang tuanya, Wei Wei juga membantu rumah tangga saudara laki-lakinya secara finansial. Saudaranya menikah Wei Wei yang membiayai, iparnya melahirkan Wei Wei yang keluar uang, saudaranya mau bangun rumah, lagi-lagi minta uang kepada Wei Wei, dan wanita itu selalu menuruti permintaan orang tua serta saudaranya. Lama-kelamaan kondisi ini membuat Michael terganggu, hingga pertengkaran demi pertengkaran kerap mewarnai rumah tangga mereka. Selain boros dan sering menyalahgunakan keuangan rumah tangga, Michael merasa kalau kepribadian Wei Wei juga makin mengkhawatirkan. Selain berusaha untuk mengontrol segala sesuatu di dalam rumah, Wei Wei juga seringkali kesulitan mengendalikan amarahnya. Dalam salah satu pertengkaran mereka, Wei Wei secara impulsif meraih piring dan melemparkannya ke arah Michael, yang tepat mengenai jidat pria itu hingga meninggalkan bekas luka. Setelah mengalami banyak pasang surut dalam rumah tangga, pada tahun 2015, Michael mengusulkan agar mereka bercerai saja. Akan tetapi, ide tersebut ditolak mentah-mentah oleh Wei Wei. Michael lalu mengusulkan agar mereka pisah ranjang pisah rumah, dengan ketentuan, Michael yang akan mengurus dan mengasuh dua anak mereka. Selain itu, Michael akan memberi Wei Wei uang bulanan untuk menutupi biaya hidupnya, dan Wei Wei diperbolehkan untuk mengunjungi anak-anak setiap minggu. Ajaibnya, Wei Wei menyetujui ketentuan itu. Mereka bahkan membuat perjanjian tertulis hitam di atas putih. Sebagai catatan saja, saat itu Jack si sulung baru berusia 5 tahun, sementara Alice si bungsu baru berusia 3 tahun, bagaimana bisa Wei Wei setuju untuk berpisah dengan anak-anaknya begitu saja? Setelah mereka berpisah, Michael menghabiskan banyak waktu bersama anak-anaknya, mengajak mereka jalan-jalan dan terkadang membawa mereka kembali ke Inggris. Michael juga sering memposting momen-momen indah bersama anak-anaknya di media sosial. Sesuai perjanjian, Wei Wei rutin mengunjungi anak-anak. Hal ini berjalan selama beberapa waktu, hingga kemudian, ada orang baru yang datang dalam hidup Michael, yaitu seorang wanita bernama Rachel Lynn, rekan kerja Michael yang baru saja menyelesaikan pendidikannya di Inggris. Michael menemukan kecocokan bersama Rachel, yang ternyata wanita itu juga menyukai Michael. Keduanya pun segera masuk ke dalam hubungan yang bisa dibilang cukup serius. Padahal saat itu, Michael masih berstatus sebagai suami Wei Wei. Michael menjelaskan situasi pernikahannya dan Rachel tidak keberatan menunggu Michael resmi bercerai. Menurut aturan pernikahan di Cina, ada ketentuan yang menyatakan bahwa jika pasangan telah berpisah karena perselisihan emosional selama lebih dari 2 tahun, dan upaya mediasi ternyata gagal, maka gugatan cerai dari salah satu pihak bisa dikabulkan, walaupun pihak yang lain menolak untuk bercerai. Oleh karena itu, setelah 2 tahun berlalu, Michael dapat mengajukan gugatan cerai, dan Wei Wei tidak dapat mengubah keputusan akhir meskipun dia tidak bersedia untuk bercerai. Rachel juga menjalin hubungan yang baik dengan Jack dan Alice. Setelah beberapa waktu, Rachel pindah ke apartemen Michael. Namun sampai di titik ini, Michael terus merahasiakan keberadaan kekasih barunya dari Wei Wei, juga menyembunyikan fakta bahwa Rachel sudah tinggal bersama Michael dan anak-anak. Pada tanggal 20 Maret tahun 2017, Wei Wei datang ke apartemen Michael untuk bertemu dengan anak-anak dan membawa mereka jalan-jalan. Namun saat berada di apartemen, Wei Wei melihat sebuah tas wanita yang tergeletak di atas sofa. Karena dia dan Michael belum bercerai, Wei Wei yakin kalau Michael telah mengkhianatinya. Lebih parah lagi, wanita selingkuhan itu ternyata sudah tinggal di rumahnya, bersama suami dan anak-anaknya. Fu Wei Wei yang murka dan dipenuhi amarah, memutuskan untuk membuat perhitungan dengan Michael dan wanita selingkuhannya. Rencananya, dia akan membawa 2 orang teman untuk datang lagi dan melabrak selingkuhan Michael. Saat Wei Wei mengkonfrontasi wanita itu, temannya akan memoto dan merekam kejadian tersebut, dan Wei Wei nantinya bisa membawa foto serta rekaman video itu ke pengadilan, agar bisa mendapatkan hak asuh penuh atas 2 anak mereka, dan tentunya agar bisa mendapatkan uang tunjangan yang besar setelah mereka bercerai. Jam 8 malam masih di tanggal 20 Maret tahun 2017, Wei Wei menyimpan surat nikah dan foto Michael ke dalam tas tangannya, lalu berangkat ke apartemen Michael bersama 2 temannya. Tapi Wei Wei tidak memberitahu temannya bahwa dia juga menyembunyikan pisau di dalam tasnya. Tiba di depan unit apartemen Michael, Wei Wei mengetuk pintu, dan saat Michael membuka pintu, Wei Wei dan 2 temannya langsung menerobos masuk dan menemukan Rachel ada di dalam. Wei Wei langsung memaki-maki Rachel dan mengklaim bahwa dia adalah istri sah Michael, dan Rachel telah mengganggu rumah tangganya. Wei Wei mencoba menyerang Rachel,
Tapi Michael langsung berusaha melindungi kekasihnya. Sikap Michael membuat Wei Wei semakin marah. Dia lalu mengambil pisau dari tasnya dan menebas lengan kanan Rachel. Michael yang panik memegangi Rachel sambil berteriak agar Wei Wei dan temannya memanggil ambulans. Alih-alih merasa bersalah atau panik ketakutan, Wei Wei semakin menggila dan menusuk dada Michael sebanyak 4 kali, hingga pria itu pun ambruk ke lantai. Insiden itu terjadi dengan sangat cepat. Teman-teman Wei Wei tidak sempat untuk bereaksi. Satu teman Wei Wei kemudian berusaha untuk menenangkannya, sementara satu temannya yang lain menelpon polisi dan ambulans. Sayangnya Michael sudah meninggal sebelum ambulans tiba, dan Rachel menderita cedera parah di lengan kanannya. Saat insiden itu terjadi, Jack dan Alice sedang tidur di kamar mereka. Ketika mereka terbangun karena mendengar suara keributan, hidup mereka sudah berubah drastis. Sang ayah telah kehilangan nyawa, dan ibu kandung mereka sendiri, yang membunuh ayah mereka. Setelah menerima berita kematian putranya, Ian Simpson segera terbang dari Inggris ke Shanghai. Pria ini sangat terpukul karena kehilangan putra yang dia cintai. Namun yang lebih menyedihkan lagi, Ian mendapati bahwa kedua cucunya telah hilang, yang ternyata, keesokan hari setelah kejadian, orang tua Wei Wei sudah tiba lebih dulu di Shanghai dan membawa Jack serta Alice kembali ke kampung halaman mereka di Kabupaten Nanzang. Ian yang tidak mengetahui alamat mereka, mencoba menghubungi orang tua serta saudara laki-laki Wei Wei, tetapi panggilan telepon dan pesan teksnya tidak mendapat tanggapan. Ian lalu menyewa seorang pengacara dan mengajukan gugatan di pengadilan setempat, untuk mendapatkan hak asuh kedua cucunya dan ingin membawa mereka kembali ke Inggris. Dengan pertimbangan bahwa di bawah pengasuhan keluarga Simpson, Jack dan Alice bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun keluarga Fu menolak permintaan Ian dan bahkan melarang pria itu untuk bisa bertemu dengan dua cucu mereka. Karena tidak bisa bertemu secara langsung dengan keluarga Fu, kedua belah pihak berkomunikasi satu sama lain melalui pengacara masing-masing. Sebelum persidangan kasus Wei Wei digelar pada bulan November tahun 2017, keluarga Fu meminta Ian untuk menulis surat pengampunan agar Wei Wei dapat terhindar dari hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Namun Ian menolak permintaan tersebut. Menurut hukum di Cina, jika keluarga korban secara resmi memberikan pengampunan, maka hukuman bagi si pelaku bisa dikurangi secara signifikan. Dalam kasus ini, hukuman Wei Wei berpotensi untuk dikurangi dari hukuman mati atau penjara seumur hidup menjadi sekitar 10 atau 12 tahun penjara saja. Sebagai itikat baik, keluarga Fu setuju untuk mengatur pertemuan selama 5 jam antara Ian dan Jack serta Alice. Pada bulan Maret tahun 2018, Ian dan istrinya, Linda, ibu Michael, akhirnya bertemu dengan dua cucu mereka. Hanya 1 tahun setelah kematian ayah mereka, anak-anak ini mengalami perubahan hidup yang signifikan, pindah dari lingkungan kelas atas di kota Shanghai ke desa kecil, dan pindah dari sekolah internasional ke sekolah biasa, yang membatasi kesempatan untuk melatih kemampuan bahasa Inggris mereka. Akibatnya, kedua anak ini mengalami penurunan dalam kemampuan bahasa Inggris mereka, dan kepribadian Jack serta Alice juga menjadi lebih tertutup. Ian menunjukkan foto-foto Michael ayah mereka, yang menyebabkan Jack dan Alice menangis karena mereka merindukan sang ayah. Keluarga Fu hadir dalam pertemuan itu dan memantau situasi dengan seksama. Namun tiba-tiba, ayah Wei Wei meminta ayah Michael agar mengganti uang yang sudah dia keluarkan untuk merawat dan menanggung biaya sekolah serta biaya kebutuhan sehari-hari Jack dan Alice. Ian merasa kalau permintaan ini tidak masuk akal dan menolaknya. Setelah pertemuan mereka di bulan Maret tahun 2018, Ian kembali mengalami kesulitan untuk bertemu atau menghubungi cucu-cucunya secara langsung. Dia juga mendapati info bahwa keluarga Fu telah menyembunyikan kebenaran dan memberitahu anak-anak bahwa orang tua mereka pergi bekerja ke luar negeri. Khawatir kalau nanti seiring berjalannya waktu cucu-cucunya akan melupakan Michael, Ian bertekad untuk membawa Jack dan Alice ke Inggris, memberi mereka pendidikan yang baik, dan merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, Ian kemudian setuju untuk menulis surat pengampunan supaya Wei Wei mendapatkan pengurangan hukuman, dengan imbalan kompensasi sebesar 10.000 pound sterling, dan hak asuh penuh atas Jack dan Alice. Namun ternyata, keluarga Fu tidak menerima tawaran tersebut. Ian lalu mengunjungi Wei Wei di penjara Shanghai untuk membujuk wanita itu agar mau melepaskan hak asuh Jack serta Alice kepadanya. Namun Wei Wei menjawab bahwa keputusan terkait hak asuh kedua anaknya, dia serahkan kepada keluarganya.
Setelah keluarga Fu menolak tawaran Ian, saudara laki-laki Wei Wei membuat permintaan baru dengan alasan jika anak-anak pergi ke Inggris, ibu mereka nanti akan kesulitan menemui mereka. Jadi dia meminta Ian untuk membayar deposit sebesar 63.000 pound sterling untuk biaya tiket pesawat, transportasi, penginapan, makanan, biaya visa, dan biaya perjalanan Wei Wei ke Inggris setelah dibebaskan. Ditambah lagi, mereka meminta agar Ian menulis surat pengampunan bagi Wei Wei. Ian merasa permintaan ini sangat keterlaluan, dan menganggap bahwa keluarga Fu menggunakan anak-anak untuk mendapatkan lebih banyak uang. Dia menolak untuk memenuhi tuntutan yang sangat serakah itu dan tidak bersedia untuk memberikan surat pengampunan. Pada tanggal 9 Juli tahun 2018, Fu Weiwei akhirnya menerima vonis hukuman seumur hidup. Dia juga diharuskan membayar kompensasi kepada keluarga Michael sekitar 17.000 pound sterling dan kepada Rachel sebesar 33.000 pound sterling. Fu Weiwei saat itu mengajukan banding atas vonisnya, dan pada bulan Desember tahun 2018, setelah serangkaian diskusi bolak-balik, keluarga Simpson dan keluarga Fu akhirnya mencapai kesepakatan. Ian memutuskan untuk tidak menerima uang kompensasi yang diperintahkan pengadilan. Sebagai gantinya, dia yang akan memberi uang sebesar 9.200 pound sterling kepada keluarga Fu, dan menulis surat pengampunan bagi Wei Wei. Ibu Fu mewakili keluarga menandatangani dokumen hak asuh untuk Alice. Ian membawa Alice yang berusia 6 tahun kembali ke Inggris untuk tinggal bersamanya, sementara Jack yang berusia 8 tahun tetap berada di Tiongkok. Perjanjian tersebut juga menyatakan bahwa anak-anak akan saling berkomunikasi via panggilan telepon setiap minggu, dan bertemu saat liburan setiap tahun, dan tentunya keluarga Simpson yang bertanggung jawab untuk membayar biaya liburan. Pada tanggal 28 Desember tahun 2018, Alice dan Jack mengucapkan selamat tinggal kepada satu sama lain. Sebelum pindah ke kampung halaman ayahnya di Dorset, Inggris, Alice menghadiri sekolah lokal di Kabupaten Nanzang selama hampir 2 tahun, di mana dia sudah terbiasa berbicara bahasa Mandarin. Kini setelah hidup bersama kakek nenek dari pihak ayahnya, Alice sudah kehilangan sebagian besar kemampuan bahasa Inggrisnya dan hanya bisa berbicara dengan Ian dan Linda menggunakan aplikasi penterjemah di HP. Beberapa bulan kemudian, Ian duduk bersama Alice dan menceritakan kebenaran tentang ayahnya. Jack sebelumnya menghubungi Alice dan bercerita bahwa dia mengunjungi ibu mereka di penjara. Alice kemudian bertanya kepada kakek Ian, apakah ibu mereka telah melakukan sesuatu yang buruk kepada ayah mereka. Ian mengakuinya dan berusaha menyampaikan cerita yang netral tentang insiden tersebut tanpa menjelekkan nama Wei Wei. Beberapa bulan kemudian, Alice sudah bisa beradaptasi dengan kehidupannya di Dorset dan mulai lancar berbahasa Inggris. Dia sering memberitahu kakaknya bahwa Jack harus datang dan tinggal di sini juga. Jack bersama kakek nenek Fu tinggal di kota terpencil di Cina. Namun tak seperti adiknya, Jack tidak memiliki kehidupan yang baik seperti Alice. Dia bahkan tidak memiliki kamar sendiri karena rumah kakek nenek Fu sangat sempit. Di lain pihak, kakek nenek Simpson sudah menyiapkan kamar khusus untuknya dan masih berusaha keras untuk membawa Jack pulang ke Inggris. Berkat surat pengampunan dari keluarga Simpson, vonis hukuman Wei Wei yang sebelumnya hukuman penjara seumur hidup, turun menjadi hukuman penjara selama 18 tahun, sehingga wanita itu bisa menghirup udara bebas pada tahun 2036 yang akan datang. Pada bulan September tahun 2019, Ian dan Linda menawarkan untuk menyetor uang sebesar 40.000 pound sterling ke rekening Bank Wei Wei, yang mana uang tersebut bisa Wei Wei gunakan untuk mendukung kehidupannya setelah bebas dari penjara. Sebagai imbalan, mereka ingin agar Jack datang dan tinggal bersama mereka di Inggris. Awalnya keluarga Fu setuju dengan tawaran itu, namun 3 bulan kemudian, mereka meminta uang sebesar 100.000 pound sterling untuk menyetujui kesepakatan tersebut. Ian sadar bahwa alasan keluarga Fu ingin mempertahankan Jack adalah agar Jack bisa mengurus ibunya setelah Wei Wei bebas dari penjara nanti, yang mana itu adalah tradisi yang sangat klasik di masyarakat Cina. Saat Wei Wei bebas nanti, Jack sudah berusia 26 tahun. Di masa itu diperkirakan Jack sudah memiliki kemampuan untuk mengurus Wei Wei ibunya yang nanti sudah berusia 49 tahun. Tidak ada lagi info terbaru terkait perebutan hak asuh atas Jack. Apakah Ian sudah berhasil membawa cucunya pulang ke Inggris atau belum? Di tahun 2025 ini, Jack sudah berusia 15 tahun. Menurut peraturan pemerintah Cina, remaja di atas usia 16 tahun dapat memperoleh paspor tanpa persetujuan wali. Jika Jack saat ini masih di Cina,
Semoga dia bisa menggunakan kartu identitasnya untuk mendapatkan paspor ketika dia berusia 16 tahun. Dan ketika dia sudah berusia 18 tahun, Jack bisa memutuskan apakah akan tetap tinggal di Cina atau pindah ke Inggris. Semoga Jack memiliki tekad untuk membuat pilihan hidupnya sendiri dan tidak dikendalikan secara fisik maupun secara emosional oleh keluarga Fu. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita untuk hari ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kasus Michael dan Wei Wei. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.